Kita masuk di barisan di PPT niki. Ya, bentar-bentar. Kita cari dulu. Barisan bilangan real. Oke. Yap. Yang ini oke, tak share dulu ya. Waduh, ini ono sing admit ini nggak pakai My Unesa Tare. Ya nggak pakai Unesa apa? Emailnya Unesa. Oke. Bisa terlihat PPT-nya? Halo? Bisa, Ibu. Bisa. Ya, oke. Next. Nah, kita ngomong barisan. Sebetulnya barisan itu apa? Ayo, sebelum kita ke definisi aslinya barisan. Definisinya barisan. Ada contoh barisan, ayo. Barisan itu materi di SMA ada. Waktu kemarin Anda UTBK itu kan juga biasanya kan ada soal tentang barisan ya. 2,4, 5, berapa, terus berapakah suku ke, gitu dong, ya, suku ke 100 atau suku setelah titik-titik, koma titik-titik itu berapa. Nah itu kan bentuk barisan tuh sebetulnya, ya. Oke, ayo contohnya barisan. Ini bebas loh yo, kan di online itu kan nggak podo kenal ki kelas, jangan terbebani sama ini 3 kelas gabung, jangan. Terus seperti biasa aja, ayo, apa Grace contoh barisan. Barisan aritmatika seperti itu, Bu. Seangel itu yo. Contohnya aja. Kamu sebutkan, barisan aritmatika banyak banget. Ayo apa contohnya? Urutan bilangannya ya, Bu? Iya. Apa ya, kamu kenal barisan itu? Apa? Mungkin contohnya seperti 5, 10, 15 gitu, Bu. 5, 10, 15, 20 gitu toh? Ya. Terus nah 25. Kita bisa tahu setelah 25 ini berapa? 30. Yang lainnya juga boleh jawab loh, Rek. 30. Ayo. Berapa? 30 kan? Nah, berarti kan polanya dia tambah 5 ya. Betul? Terus selain itu gampang pol tuh, Rek. Loh, kan gini kan barisan toh? Ya benda? Ya. Saya ngomong polanya kan dia kan berpola N gini ya. Ya, betul? Ini polanya ini berapa ini? N plus berapa? N plus 1. Tuh, kok N plus 1 sih? Iki loh polanya apa berarti iki? N plus 5. N plus 5? N-nya mulai 0. Ya, apa? 5N toh polanya? Kan nggak harus plus toh, Rek. Hai. 5N ya, kan polanya? Ya. N-nya 1, 5, N-nya 2, 10, N-nya 3, 15. Kan gitu? Ya, benda? Iya. Ya, Bu. Ya. Kalau saya nulis gini, ada barisan 1, 2, 3, 4. Sama saya nulis 1, 3, 2, 4. Ini barisannya ini sama atau beda? Beda. Beda. Ya? Beda. Sama atau beda?
Halo? Beda. Beda. Beda Ibu. Beda. Nah, asumsinya kan gini toh. Kamu tak suruh baris. Baris loh. Ya. Kamu urutan kedua, terus barisnya urutan ketiga. Lah itu kan berarti ngomongnya, loh, aku barisanku kok berbeda ya. Nah, ada lomba baris berbaris. Kamu urutan kedua loh ya nanti. Ternyata pada saat pelaksanaan kamu kok jadi urutan ketiga loh, kok kita kok jadi barisannya berbeda. Nah, itu kan menunjukkan hal yang berbeda, betul? Beda dengan ketika saya nulis himpunan. Coba perhatikan himpunan. Saya punya 1, 2, 3, 4. Saya nulis 1, 3, 2, 4. Ini himpunannya sama atau beda? Sama ya? Sama. Himpunannya sama. Ya, himpunannya sama. Anggotanya himpunan A ini kardinalnya 4. Anggotanya B kardinalnya juga 4. Ya. Nah, kemudian kalau saya nulis himpunan seperti ini, himpunan C. Bentar, ambil kacamata dulu. Oke. Himpunan C. Himpunannya ini saya tulis 1, 1, 1, 1. Himpunan C itu banyak kardinalnya berapa? 4. Kardinalitas N. NC, banyaknya anggota C. Berapa anggota C? Himpunan. Apa definisinya himpunan? Mungkin ya nggak suka enek online gini nih loh. Podo pura-pura gak denger kabeh. Ayo kita coba ya. Kalau online-nya berhasil, berarti kita online. Online-nya tambah sunyi senyap. Kemudian mending ganti hari aja wis. Cari ruang kosong. Ayo. C ini loh. Kardinalnya berapa C? 4. Tak sunat ya kok iso kardinalnya 4 itu loh. Definisinya himpunan tuh apa sih, Rek? 1. Apa sih jawab iki? Sing jawab siapa? Hoirul. Berapa kardinalnya? 1, Bu. 1. Ini yang kuliahnya hari Selasa, sama hari Rabu setengah 10 sampai Kamis toh? Iya. Iya benar ya? Iya Ibu. Saatnya benar kan ngajarnya kan ada Rabu pagi yang sama Bunia, tapi kan sudah ada Bunia kemarin ya. Nah berarti kalau saya nulis begini, itu kan sama halnya Anda nulisnya cuma begini. Ya benda. Iya Bu. Ya, nah, beda ini kardinalnya 1. Beda kalau Anda nulis begini. Loh. Ini barisan. Barisan nih, apakah boleh bentuk ini saya tulis cuma begini? Enggak boleh, Bu. Enggak boleh. Kembar 5, identik sekali. Ayo. Kamu punya saudara, kamu anak kembarnya kembar 5. Ayo, ayahmu atau ibumu nyuruh. Ayo, lahir sesuai urutan, baris sesuai urutan lahir. Loh. Ya, akhirnya kan anak itu tahu, oh saya lahir pertama, lahir kedua, lahir ketiga, lahir keempat, lahir kelima. Sama dengan ini, ketika kita ngomong barisan, saya nulis 1, 1, 1, 1, ya tetap nggak boleh ini Anda tulis dalam bentuk 1 saja nggak boleh. Nah, kenapa kok seperti itu? Karena sebetulnya ada sesuatu hal yang diawetkan tanda kutip di barisan, yaitu apa? Urutan. Kita ngomong barisan pertama sama barisan kedua ini kan hal yang berbeda ya. Urutan pertama, barisan pertama itu 1, oke sama. Urutan kedua, barisan pertama 2.
barisan kedua urutan keduanya 3. Loh, ini kan menjadi hal yang berbeda toh. Begitu juga dengan ini. Ya. Nah, jadi ada barisan itu ya. Kenapa kalau kita ngomong baris itu harus terurut? Ya, karena ada suatu hal yang mengawetkan tanda kutip itu tadi, mengawetkan urutan. Karena sejatinya barisan itu sendiri adalah apa? Kalau kita ngobrolkan, adalah suatu fungsi. Ya. Jadi kalau ditanya barisan itu apa? Urutan. Ya salah. Barisan itu fungsi. Fungsi dari mana? Dari N, semua bilangan asli, himpunan semua bilangan asli. Barisan bilangan real. Berarti fungsi itu kan dia punya domain, punya kodomain. Jadi barisan bilangan real, dia fungsi, domainnya ini selalu N. Nah, awetkannya itu dengan ini loh. Ini mengawetkannya itu pakai ini, N. Himpunan bilangan asli karena kita ngomongnya barisan bilangan real, berarti ke himpunan semua bilangan real. Bu, saya mau ngomong barisan bilangan bulat. Oke, kalau Anda bentuk barisan bilangan bulat itu apa? Nah, fungsi. Tidak harus pakai F ya, fungsi itu sebetulnya ya. Pokoknya fungsi. Nah, di sini biasanya barisan itu fungsinya dia pakai X besar. Nah, fungsi itu nggak harus pakai F kecil ya. Ya, boleh pakai X besar, pakai apa boleh ya. Dari mana? Harus selalu dari N. Nah, ini yang mengawetkan urutan itu di sini. Domainnya himpunan semua bilangan asli, karena saya maunya bilangan bulat, barisan bilangan bulat, maka ini harus Z. Bisa dipahami? Halo? Bisa Bu. Barisan bilangan asli. Yo, apa namanya barisan bilangan asli? Hai. 1, 2, 3. Iku lah contoh. Definisinya turun dihapus kok ya. Apa? Barisan bilangan asli. Apa? X sama dengan N. Sik toh. Definisinya. Barisan bilangan real definisinya suatu fungsi, Rek. Barisan bilangan asli definisinya apa? Ini bukan X sama dengan lo yo, titik 2 lo. Kalau fungsi itu nggak boleh pakai sama dengan, kita titik 2 ini. Fungsi, ngomong fungsi aja, fungsi. Ini ya, dari mana? Barisan bilangan asli. Bilangan natural. Aduh. Online tambah gak karu-karuan ini sih. Iki loh. Barisan bilangan asli itu suatu fungsi. Fungsi dari mana? N, himpunan bilangan asli. Ojo bilangan natural, tambah salah. Himpunan bilangan asli kemana? Domainnya selalu himpunan bilangan asli. Kemana? Himpunan bilangan himpunan bilangan asli. Kok real? Jangan ngawur loh ya. Iki loh barisan bilangan asli iki loh. Kalau barisan bilangan real, fungsi itu kan punya domain, punya kodomain. Domain barisan itu selalu N, himpunan bilangan asli. Bergantung bilangannya jenisnya apa, mau asli, mau real, mau bulat. Itu ranahnya ke kodomain. Paham? Halo? Paham. Ya, kok jangan sampai salah. Domainnya selalu N. Kalau bilangan real gitu loh. Dia dipetakannya ke R, fungsi. Ya, wah gak berhasil lagi naik online. Wes offline aja minggu depan. Ya, cari kelas minggu depannya lagi. Nah, biasanya kalau fungsi, kalau saya punya fungsi F dari A ke B, itu kan kita ngomongnya kan X, ingat ya, menuliskannya begini ya. Kalau saya memasangkan himpunan dengan himpunan, pakainya tanda panah biasa. Tapi kalau elemen dipasangkan ke elemen, tanda panahnya pakai garis depan. Jangan sampai keliru. Understand? Ya. Ini X ke Fx atau Fx-nya Y. Ini Y elemen B. Ya. Nah, berarti kalau saya punya X, itu dari N ke R, barisan bilangan real. Nah,
kita kan anggap aja X kecil itu anggota dari, atau N kecil itu anggota dari himpunan bilangan asli. Berarti fungsinya kan begini toh. Ini saya petakan ke ini toh. Ini saya petakan ke N anggota domain ya. Ke gini toh, X N. Yes or no? Paham sampai sini? Paham, Bu. Halo. Oke. XN-nya ini anggotanya kodomain ya. XN dia anggota dari R karena barisan bilangan real, ini barisan bilangan real. Nah, XN sendiri bisa kita nyatakan dalam bentuk XN. Ini X-nya X kecil. Kalau X kecil saya pakai Latin aja ya, biar beda. XN. Nah, itulah kenapa barisan bilangan real, bilangan asli atau apapun definisinya barisan, notasinya barisan kita notasikan sebagai X dalam kurung XN. Jadi X besar ya. Jadi barisan secara umum ya. XN kecil. Jangan sampai salah. Ya, nah ini menunjukkan suku-suku barisan. Ini kan berjalan tuh N-nya, ya benda. Atau ditulis begini, XN di mana N anggota himpunan bilangan asli. Tapi kalau yang kedua ini kelamaan. Ya, kita sudah tahu secara umum N kecil itu indeks yang menyatakan sebagai himpunan bilangan asli. Ya, nah. Jadi ini kan berjalan. Kalau saya tulis kan dia berjalan. N anggota himpunan bilangan asli. Berarti X1, X2, X3, dan seterusnya. Nah, jadi notasi-notasi barisan yang kita gunakan ini, ya, jangan pakai kurung kurawal. Supaya apa? Tidak ambigu dengan himpunan. Karena kurung kurawal itu punyanya himpunan. Ya, jadi kalau ini misalkan saya notasikan ini himpunan X, yang ini saya notasikan himpunan Y, ya, berarti X ini bisa saya tulis dalam bentuk X itu sama dengan polanya. Nah, polanya berarti berapa? 5N, ya. Artinya apa? Oh, ternyata barisan ini dia berpola 5N, N-nya anggota himpunan bilangan asli. N-nya 1, 5, N-nya 2, 10, N-nya 3, 15, N-nya 4, 20, dan seterusnya. Barisannya infinite. Bisa dipahami? Bisa. Halo? Bisa. Nah, jadi pertanyaannya, apakah himpunan itu selalu punya pola? Selalu berpola enggak himpunan? Tidak. Tidak. Ayo contoh himpunan yang nggak ada polanya apa? Kamu punya sembarang misalkan satu biasanya TP akan ini tuh Rek. Apa tes apa? Yang waktu TBK itu 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. Bisa nggak Anda tentukan polanya? Bisa nggak? Bisa nggak? Bisa. Halo? Berpola enggak ini? Berpola kan? Setelah 4,4 kan? Setelah 4,4 apa? 55. 55. Duh. Bisa kita tentukan polanya. Ya, Benda? Ya? Ya. Nulisnya ini gimana ya? Itu urusan belakang. Pokoknya ada polanya. Kan kita bisa tahu polanya kan? Ya, betul? Ya, ya. Polanya kan berarti kan bisa Anda tulis misalkan apa lagi? XN sama XN plus 1 ya. Jadi misalkan barisannya ini, nah nanti barisannya nanti bentuknya begini. EN dia di mana atau dengan, nah XN itu sama dengan berapa? Ya,
Bu, bisa kan saya tulis xn itu sama dengan 1, untuk n-nya sama dengan 1 sama 2, boleh, seperti ini boleh. N-nya 2, untuk n-nya sama dengan 3 sama 4, loh. Berarti kan bisa jadi apa? Ini kan cara menentukan pola kan gini toh, n-nya 3, untuk n-nya sama dengan 4 sama 5, berarti polanya gimana berarti? Berarti xn itu sama dengan n, gitu, untuk apa? Atau n plus 1 ya, n plus 1 atau berapa ya, wes nanti diberikan, nanti itu Bunian juga bikinnya dadakan ya. Ini dan seterusnya, misalkan bentuknya cuma sampai ini, sampai apa, Bunian bentuknya sampai ini aja, sampai 3. Nah ini kan bisa saya tentukan polanya begini, boleh. Pokoknya kan kita bisa cari rumusannya xn. Ya. Bisa dipahami ya? Bedanya barisan dengan himpunan, bisa? Bisa. Ini boleh ditulis juga sebagai ini. Bu, saya mau tulis gini boleh. X itu sama dengan xn dengan xn itu sama dengan 5n. Boleh. Boleh. Tapi Anda langsung masukkan ke sini juga lebih boleh. Ya, oke. Nah, jadi bedakan antara himpunan dengan barisan. Nah, kalau ini kenapa Bu? Kok kita pakai kurung kurawal? Nah, hati-hati, karena kita menyatakan di sini adalah barisan itu kan suatu fungsi. Fungsi berarti kan kita bisa cari ringnya, betul? Ya, ring-ring dari himpunan. Ring-ring dari fungsi tersebut, ring itu kan juga himpunan tuh sebetulnya. Ya benda. Kalau misalkan Bunian ngomong kayak gini, ini saya bentuk, ini bentuknya kan dari apa ini? Jadi F, ini barisan ini kan berarti saya bentuk F dari N ke R ya. Oke ya, rumusannya apa berarti? Oh ini pakai X bukan pakai F. Nah ini kan X, nah ya, berarti kan N-nya 1, kita punya apa? N-nya 1 saya petakan ke 5 ya. N-nya 1, ini saya petakan ke 5. N-nya 2, saya petakan ke 10. Ya, 5 kan diperoleh dari 5N. 10 diperoleh dari 5 kali 2. Nah, jadi kan kita punya yang namanya ring. Ring dari barisan, karena barisan itu sih, berarti kita bisa cari daerah hasilnya. Daerah hasilnya apa? Ya ini, 5, 10, 15, 20, dan seterusnya. Nah, jadi kalau kita bicara ada buku, itu yang menyatakan barisan itu, dia pakai kurung kurawal. Nah, ada buku yang begini tuh ada sebetulnya. Ya, tapi ingat di sini tuh berarti kan dia menyatakan apa? Karena barisan itu kan sejatinya tidak sama dengan himpunan. Ya. Kalau ini berarti buku ini dia menyatakan ring barisannya. Ring barisan. Bisa dipahami? Kalau saya menulis begini, 5N. Ini kan juga sebetulnya kan ya. Nah, jadi supaya tidak ambigu dengan barisan, ya, maka kita bedakan pakai kurung kurawal sama kurung biasa, ya. Jadi pakai kurung biasa itu menyatakan bahwa notasinya adalah notasi barisan, jangan sampai salah, ya. Oke, nah contohnya di sini, saya punya barisan X, min 1, 1, min 1, 1. Ini punya pola kan? Setelah ini apa? Titik-titik ini saya isi apa titik-titik? Halo? Saya isi apa ini? Titik-titiknya? Min 1. Terus setelah itu? 1. Betul? Nah, jadi barisan ini polanya min 1, 1, min 1, 1, min 1, 1, min 1, 1, dan seterusnya. Dengan kata lain, saya bisa nyatakan barisan X ini, ya, itu sama dengan ini, ya. Perhatikan kurung bedanya. Nah, X itu sama dengan berapa? Min 1 pangkat N. Nah, kurung depan sama
belakang ini notasinya barisan. Kalau yang ini ini kurung kurawal untuk kurung biasa untuk min 1 pangkat n. Bisa dipahami? Jadi Anda nggak perlu begini, X sama dengan XN. Nah kalau nulis XN, berarti nggak usah pakai begini. Karena kan Anda nyatakan rumusnya toh, ya. XN sama dengan min 1 pangkat N. Atau ditulis langsung seperti ini juga boleh, ya. Kalau saya langsung aja, menghemat waktu. Nah, begitu juga barisan Y. 1 min 1, 1 min 1, 1 min 1. X dengan Y itu sama atau beda? Beda ya? Beda. Urutan pertamanya barisan X min 1, urutan keduanya urutan pertamanya barisan Y 1. Bedakan dengan himpunan. Andai kan ini saya tulis begini, X itu saya tulis himpunan dan Y. Ini kan himpunan. Nah, saya pakai kurung kurawal. Himpunan X apakah sama dengan himpunan Y? Sama. Nah, bedanya di sini. Ranknya min 1, 1, min 1, 1. Berarti ranknya kan dia cuma min 1 sama 1. Ya benda? Ini juga sama. Ranknya min 1 sama 1. Jadi kalau saya punya, misalkan begini, saya bentuk sebagai diagram panah gitu ya, X sama Y. Ini kan himpunan bilangan asli ya, X-nya ya, 3, 4. Ini dia punya min 1 sama 1 saja. Padahal ini ini R sama R ya, R sama R, N sama R. Barisan bilangan real. Itu kan berarti kan domainnya N, kodomainnya adalah R. R itu kan udah banyak toh. 0 dan seterusnya lah. Dia cuma punya ringnya ini aja. N-nya min 1, 1, min 1, 1 ya. N-nya min 1, terus ininya 1, ininya min 1, ininya 1. Nah, tahu bedanya ya? Kalau yang tadi kebetulan barisannya sama dengan nilai ringnya, ya. Tapi kalau yang ini, saya bisa katakan ring dari barisan X itu cuma min 1 sama 1. Ya benda? Halo, bisa dipahami? Bisa. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ya, bentar. Halo, Pak. Belum datang, Pak Rosi? Waalaikumsalam. Oh, nggih. Ya. Aja. Lewat saya aja, Pak. Nggih, nanti bisa dititipkan ke yang terakhir. Atau nanti lewat saya mau ditransfer enggak Pak Rosi? Paling nanti ada untuk ini ya Pak. Saya ini lagi. Ya, lewat saya mau. Sampun paham kok, kalau misalkan itu sampun paham. Sorry yo. Iki lho apa saya gunakan juga handle yang pembinaan olimpiade di SMP itu loh. Oke, wes beres. Oke. Paham ya? Bedanya barisan dengan ring barisan, paham? Halo? Paham. Ya, kalau ringnya barisan X sama dengan ringnya barisan Y. Tapi kan saya nulis gini kan juga salah. X sama dengan ini salah. Ya, namanya ring. Ini saya tambahkan ring baru benar, ring. Nah, ring barisan X, ring barisan Y. Tuh, ini Rek. Oke. Ya. Oke. Next. Nah.
sebutkan, ayo bisa nggak bikin contoh barisan? Ayo, contoh barisan. Sing berpola, ayo. Tadi Bunian sudah ngomong 5N. Ayo contoh barisan. Bisa enggak bikin seperti ini? Kalau N-nya genap, saya ngomongnya 1. Kalau N-nya ganjil, saya ngomongnya 0. Boleh seperti ini? Nulisnya benar? Halo? Nulisnya benar apa enggak? Yo salah toh, Rek. Barisan tuh harus pakai apa? Kurung? Kurawal. Biasa. Kok kurung kurawal ngawur toh? Yo. Ayo toh, bedakan barisan dengan himpunan. X itu sama, jangan X ya. Khawatirnya sama dengan yang atas. Barisan A ya. A itu sama dengan AN. Gini ya. Dengan, nah, AN rumusnya begini. Kalau Anda nulis kayak tadi itu salah. Yang begini itu salah. Ya, sangat salah. Ya, karena barisan kita notasikan dalam kurung biasa. Ya, A sama dengan AN, sama dengan 1. Misalkan N-nya genap, 0 N-nya ganjil. Kira-kira barisan A itu bentuknya gimana? Kurung biasa atau kurung kurawal lagi? Biasa. Biasa. Bentuknya apa? Bentuknya apa? Suku pertamanya berapa? 1. Suku pertama 1. N genap, N ganjil. Berapa? 0. Terus? 1. Terus? 0. Iya toh? 1, 0 dan seterusnya. Ring dari A berapa? Ring barisan A berapa? 0 dan 1. 0 sama 1. Kalau ring harus himpunan ya. Kalau ring harus himpunan. Ya. Oke. Bisa dipahami ya? Nah, waktu kita belajar Kaldif, kita mengenal fungsi itu bisa kita operasikan. Kita kenal fungsi bisa kita jumlahkan, kita kurangkan, kita kalikan, kita bagi. Ya. Begitu juga dengan barisan. Karena barisan itu sejatinya adalah fungsi, maka barisan itu bisa kita operasikan. Yang pertama adalah operasi jumlah. Operasi jumlah sama kurang itu sama. Artinya apa? X yang bersesuaian kita jumlahkan. Ya. Kali juga sama. Xn yang bersesuaian kita jumlah. Kita kalikan. Kalau perkalian dengan konstanta itu setiap sukunya kita kalikan konstanta, pembagian juga sama, asalkan Zn-nya ini ada syarat ini. Zn tidak sama dengan 0. Artinya apa? Untuk setiap N, dia nggak boleh 0. Jadi nggak boleh semua sukunya 0 gitu, nggak boleh. Ya. Oke. Nah, sebagai contoh adalah ini. Iki ono rekaman iki, bentar ya, tak matikan dulu. Oke. Ya. Jadi sebagai contoh ini. Saya punya bisa ya. Nih ya. Barisan X, tadi suku-sukunya atau unsur barisannya, biasanya ngomongnya unsur ya, unsur barisannya -1, 1, -1, 1 dan seterusnya. Barisan Y 1, -1, 1, -1 dan seterusnya. Nah, kita bisa jumlahkan antar dua barisan. Ya. Kalau ditanya itu tadi, kenapa kok bisa dijumlahkan? Ya, karena barisan itu sejatinya adalah fungsi, ya. Barisan bilangan real. Nah, bergantung dari ininya ya, bergantung dari
kalau kita ngomong barisan vektor kan nilai fungsinya kan berupa vektor. Jadi ada kemungkinan operasi perkalian vektor itu kan berbeda dengan perkalian bilangan biasa. Kalau di sini kan kita barisan bilangan real, di mana nilai fungsinya tadi itu kan dia bicaranya adalah nilai fungsinya kan dia berupa bilangan real ya. Jadi masih bisa kita jumlahkan, kurangkan, kalikan dan bagi ya. Jadi contohnya ini X tambah Y, berarti kita jumlahkan semua suku-suku atau unsur yang bersesuaian. Unsur pertama dengan unsur pertama. Min 1 tambah 1. 1 min 1, min 1 tambah 1 dan lain-lain. Nah, ini 0, 0, 0, 0. Nah, jadi meskipun ini isinya 0 semua, ya tetap dinamakan sebagai barisan. Atau secara khusus namanya barisan konstan. Ya. X kalinya juga sama. Kita kalikan semua unsur yang bersesuaian, min 1 kali 1, 1 kali min 1, min 1 kali 1 dan seterusnya. Jadi hasilnya min 1, min 1, min 1, min 1 dan seterusnya. X dikurangi juga sama, X dibaginya juga sama, tapi cek dulu. Y-nya nggak boleh barisan 0 atau barisan yang semua unsurnya 0. Ternyata kan barisan Y kan tidak semua unsurnya kan nggak ada yang 0 ya. Jadi masih bisa kita bagi. Jadi kita bagi per unsur, min 1 bagi 1. 1 bagi min 1, min 1 bagi 1 dan seterusnya. Ya, bisa dipahami? Halo? Bisa, ya, Bu. Bisa gampang banget iki tambah iki kali iki kurang iki, bergantung operasinya ini sama ini sama ini dan seterusnya. Ya. Nah, next. Ini mau saya hapus dulu. Oke, sebelumnya mumpung ingat. Barisan itu sebetulnya bisa kita nyatakan dalam bentuk grafik. Karena kan barisan itu fungsi. Bu, fungsi itu kan bisa kita gambarkan grafiknya. Loh, berarti barisan juga bisa, ya. Jadi kalau saya punya barisan, ya, barisan bilangan real, ya, itu kan sebetulnya kan fungsi, ya. Jadi fungsi dari mana? Dari N. Berarti kalau saya gambarkan, nah, domain itu biasanya kan Anda kan di sumbu X ya. Fungsi itu kan kalau Anda gambarkan itu kan gini toh. Saya punya ini X, ya punya Y. F1 sama dengan 2. Berarti kan nilai X-nya 1, Y-nya 2 dipasangkan gini toh. Ya benda. Ya. Kalau barisan, tadi kita nyatakan barisan itu fungsi dari N, katakan bilangan real berarti NR. Jadi kalau saya punya XN, ini tuh sama halnya adalah X kecil N. Jadi kalau N-nya 1, nah domainnya di sumbu X, 1, 2, 3, dan seterusnya, ya. Kita punya nilai fungsinya itu berupa X1, X1-nya bebas. Kalau mau 5N, berarti X1, misalkan ini saya punya 5N, ya. Fungsinya dia 5N, berarti kan dia 5, 10 ya. 5, katakan ini 10. Nah, berarti X1, ya, ini masuk di X1, ini masuk di X2, yang ini masuk di X3 dan seterusnya. Bisa dipahami? Nah, bisa, Bu. Bisa kita nyatakan dalam bentuk grafik fungsi. Ya, atau astagfirullahaladzim, serek. Oh, no ay, kampung bener ini ya. Nah, jadi inilah bentuk dari barisan, ya. Nah, suku-sukunya itu jangan dikira suku-sukunya itu yang di sini ya. Jadi domainnya adalah N, kita pasangkan seperti nilai fungsi di sumbu Y-nya inilah. Di sini kalau kita bicara barisan bilangan real ya ini sumbu Y ini barisan bilangan untuk ringnya dari barisan bilangan real ya. Nah, karena waktu kita di Kaldif, Bu, fungsi itu kan kita bisa cari nilai limit fungsinya. Betul? Berarti di barisan juga sama, kita bisa cari nilai limit barisannya, karena barisannya itu kan kita definisikan sebagai fungsi. Tujuannya apa? Kita cari nilai limit dari barisan. Tujuannya apa? Nah, sama seperti Anda belajar nilai limit fungsi toh. Misalkan besok Anda mau ngolah data, atau Anda lihat nilai saya punya, saya ingin mengamati kira-kira, ya, prediksi. Nah,
nilai siswa saya di pelajaran matematika itu seperti apa. Ada 30 siswa. Nah, nilainya itu ono sing 10, ono sing 30, ya. Nah, misalkan begini, ono sing 60, ono sing 70 loh. Ini kok nilainya kok tambah lama kok tambah besar. Nah, ini nanti dia akan konvergen kemana? Atau Anda bicara, misalkan kita bicara pergerakan data ya. Kok nilainya kok dia tambah lama tambah turun ya, 70, 60, 65, terus kemudian 40, 30, 20, 10 loh. Tambah lama kok nilainya tambah turun. Nah, ini kan sebetulnya kan kita akan bicaranya kan secara konsep, kan konsep limit loh sebetulnya, ya. Karena limit itu kan sebetulnya adalah pendekatan dari pergerakan tanda kutip nilai fungsi. Kalau Anda belajar di Kaltif itu kan begitu. Nilai limit fungsinya ini loh. Ini saya kok kita bicara dari kiri dari kanan misalkan seperti itu, ya. Nah, kalau di limit barisan ya, kita bicara ranahnya menganalogikan konsep yang sama, ya. Jadi kita bicara tentang konvergen. Nah, goal dari materi barisan kita ini adalah kita bisa menyelidiki kekonvergenan barisan. Kita akan pakai berbagai cara untuk menyelidiki kekonvergenan barisan. Kenapa? Karena kalau Anda lihat barisan itu kan nggak cuma barisan yang bentuknya cantik kayak gini gitu, ya. Barisan itu ada yang bentuknya tuh nggak teratur, itu banyak. Misalnya kayak gini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3 lah. Ya. Normalnya kan data itu kan tidak selalu data itu fluktuatifnya itu cantik gitu kan. Bisa jadi fluktuatifnya itu nggak beraturan. Nah, itu yang akan kita kaji. Jadi, output dari pembelajaran barisan adalah Anda itu bisa menyelidiki kekonvergenan barisan dengan berbagai cara. Berbagai caranya bagaimana, Bu? Ya kita lihat modelnya barisan kayak apa. Sama kayak di kalkulus integral itu loh. Nggak semuanya itu bisa kita pakai metode substitusi. Tidak semuanya kita bisa pakai integral parsial. Kan begitu. Ya, sama dengan ini nanti. Kita akan lihat tipenya barisan, bentuknya barisan seperti apa, itu kita akan gunakan caranya seperti apa untuk menyelidiki kekonvergenan barisan. Ya. Nah, cara yang pertama adalah ini yang klasik sekali dengan menggunakan limit barisan. Ini paling gampang. Cuma paling sulit kalau digunakan untuk semua bentuk barisan. Bentuk barisannya ya sing cantik-cantik. Ya. Oke. Jadi apa yang dimaksud dengan limit barisan? Masih ingat waktu kita belajar limit fungsi? Definisinya limit fungsi itu apa? Ayo di kalkulus. Limit fx sama dengan L untuk x mendekati C. Ini kan kita nyatakan juga sebetulnya fungsi itu dia konvergen ke L, kan begitu. Nama lainnya limit fungsi itu konvergen, ya. Oke, berarti ini kan kalau Anda ingat di Kaltif kan definisinya apa? Setiap epsilon gitu toh ada delta, betul? Sehingga X min C nilai mutlaknya antara 0 sampai delta berlaku nilai Fx min L itu kurang dari epsilon. Nah, Fx kalau barisan ya tidak berbentuk Fx, langsung berbentuk Xn, kan gitu. Ya, hampir sama dengan limit fungsi di Kaltif. Nah, jadi kalau saya punya barisan, tadi misalkan barisan itu saya bentuk begini ya, barisan bilangan real, ini N ke R. Aduh, N ke R. Nah, ini kita punya domain 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, kita punya misalkan ini X1, ini X2, saya nggak tahu ya, ini X3, ini X4, ini X5, ya. Jadi saya punya ini X1, X2, X3, nah ini kan X1-nya ini berapa gitu ya, berarti kan kita bicara di sumbu R ya, X4 sama X5. Nah, kita akan lihat barisan ini X5 nanti bisa berjalan terus loh ya, karena ini tanda panah. Tanda panah itu kan menyatakan masih bisa, arahnya masih kita bisa lanjutkan ya.
barisan XN ini dia akan konvergen kemana sebetulnya? Ya, konvergen kemana? Nah, berarti kan kita bisa nyatakan ya, kalau secara definisi, satu, harus secara intuisi itu Anda harus bisa mencari nilai X-nya dulu. Ya, jadi limit barisan XN, barisan X ya, barisan X konvergen ke X itu ditulis begini. Jadi barisan X konvergen ke X, Anda bisa tulis limit X saja ya, atau Anda nulis X-nya ini Anda ubah ke bentuk dalam kurung. Ingat ya, barisan itu kan X dalam kurung ini ya, karena ada unsur N, jadi N-nya harus ditulis untuk N menuju tak hingga. Bisa dipahami? Halo? Penulisan kekonvergenan bisa dipahami? Ya? Saya limit X saja, tapi nggak boleh begini loh ya. Ini nggak boleh loh ya, nggak boleh. Kalau ini berarti bukan limit barisan, tapi cuma limit apa? Unsur barisan. Gitu? Bukan limit barisan loh ini. Kalau mau limit barisan berarti harus pakai apa? Kurung biasa. Ini notasinya barisan. Hati-hati sekali. Ya. Oke. Nah, jadi definisinya adalah setiap epsilon kita nggak pakai delta. Deltanya kita ganti dengan K. Setiap epsilon ada K. K-nya di sini itu K yang berkaitan dengan N bilangan asli. N anggota dari himpunan semua bilangan asli. Ada K sehingga untuk N yang lebih dari sama dengan K. Maksudnya apa, Bu? Karena berlaku untuk setiap epsilon. Nanti Bunian berikan contohnya ya, berikan contohnya ya. Jadi definisinya adalah jika setiap epsilon ada K ya. Jadi limit X atau limit XN itu sama dengan X jika setiap epsilon ada K. Masih ingat? Kalau kuantor umum, ada kuantor khusus, itu pasti adanya ini bergantung pada pengambilan epsilon. Setiap epsilon ada K. Jadi kamu ngambil epsilon sama dengan setengah, akan mempengaruhi K yang kamu ambil. Akan berbeda dengan epsilon sama dengan 2 yang kamu ambil. K-nya bisa jadi berbeda. Nah, berarti kan K-nya ini bergantung dari pengambilan epsilon, K epsilon. Jadi mesti ada unsur epsilonnya. Ya. K epsilon ya, sehingga nah K yang kita ambil nggak boleh K sembarangan. K-nya ini juga harus lebih dari sama dengan N, kurang dari sama dengan N K-nya. Ada K yang diambil ya, sehingga kalau saya ambil N itu lebih dari sama dengan K, itu saya berlaku apa? Nilai mutlak XN min X itu kurang dari epsilon. Jadi secara intuisi Anda harus bisa menunjukkan atau mencari kira-kira barisan itu konvergen kemana. Ya, contohnya, nah saya langsung ambil contoh aja. Ini saya hapus dulu ya. Tak posisi. Oke. Limit barisan seper N. Halo, masih nyambung? Halo? Ya, Bu. Masih, Bu. Iya, saya honor ya. Kok aku ngomong dewe ayo medeni dah ya. Oke, nah, ayo limit seper N. Kalau saya gambar barisan seper N itu gimana? Barisannya itu apa sih? Seper N itu barisannya itu apa aja? Isinya. Misalkan X sama dengan seper N. Apa unsur-unsurnya apa aja? Satu, setengah, sepertiga, seperempat. Nah, kita bisa tahu. Nanti dia akan konvergen kemana sebetulnya? Nol ya. Kalau saya gambarkan itu kan gini toh. Ini N, ini R. Oke, ini saya punya 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, berarti di 1.
Betul? Ini X1 ya. 2 berarti di setengah ya. Di setengah. Oke, X2. 3 berarti di sini. Misalkan 4 di sini. Nah, 5 di sini, 6 di sini, dan seterusnya. Nah, kita tahu dia akan konvergen ke 0. Ya, nolnya kan berarti nolnya itu di sini loh ya, ini 0 loh ya, 0. Ya. Nah, jadi kita fokusnya di 0. Nah, apa artinya? Ya, kalau dari definisinya, nah kita kan sudah tahu ya, fix ya. Misalkan kalau besok ada soal selidiki apakah barisan ini konvergen. Nah, Anda nggak akan diberikan petunjuk dia konvergen kemana, seperti biasa. Kalau golek limit fungsi kan gitu toh. Ya, nah berarti saya akan tunjukkan limit dari 1/n untuk n menuju tak hingga itu nilainya sama dengan 0. Kalau dari definisi itu kan kita bicara setiap epsilon lebih dari 0 ada k. Boleh nulis K epsilon atau K saja sembarang nggak apa-apa. Anggota dari N gini ya. Sehingga untuk setiap N lebih dari sama dengan K itu berlaku apa? Nilai mutlak Xn min X itu kurang dari epsilon. Nah, goalnya itu kan di sini tuh sebetulnya. N yang Anda ambil itu bergantung pada pemilihan K. Sehingga Xn min X kurang dari epsilon. Ya, artinya apa sih Xn min X kurang dari epsilon? Xn-nya berapa Xn-nya? Kalau saya punya ini, Xn-nya berapa? Xn-nya adalah? Ngawur Xn. 1/n. 1/n tore, wes jelas loh ya. Xn-nya 1/n. X-nya berapa X-nya? X kecilnya berapa? Dia konvergen kemana? Ke 0 toh? Berarti X kecilnya berapa X kecilnya? Nah. Halo? Ini loh, X ini tuh ya apa sih? Tadi Bunian nulisnya gimana? Kan gini toh. Iya benar? Iya, Bu. Ayo, X kecilnya berapa X kecilnya? 0. Ya, berarti kan Anda harus tahu N-nya berapa. Kalau saya tulis 1/n min X, 1/n min 0 ini, ya, dia akan kurang dari epsilon. Nah, ya, untuk N yang kondisinya seperti apa? Berarti kan kalau saya bentuk begini, itu kan sebetulnya apa? Xn min X kurang dari epsilon, itu kan sama halnya Xn itu kan berada di antara apa? Ayo nilai mutlak ini. Rumusnya kan apa? Xn min X kan antara min epsilon sampai epsilon toh? Iya benar? Halo? Iya. Berarti kan Xn itu, Xn, barisan Xn itu untuk N tertentu ya. Berarti untuk N yang ini ya, ini N-nya tidak N anggota, tidak N di sini itu bukan setiap N anggota N loh ya, salah. Tapi N yang apa? Loh. Iki loh. Untuk setiap N yang lebih dari sama dengan K itu berlaku nilai mutlak Xn min X kurang dari epsilon. Jadi N di sini bukan untuk sembarang N anggota himpunan bilangan asli. Tapi N tertentu yang dia nilainya lebih dari sama dengan K. Baru berlaku. Nilai mutlak ini akan berlaku X epsilon plus X sama X min epsilon. Persekitarannya. Jadi Xn itu berada di dalam persekitaran X plus X min epsilon dan X plus epsilon. Nah, berarti karena kalau saya punya X kecilnya itu 0, konvergen ke 0, harus berlaku setiap epsilon. Oh, saya coba aja, Bu. Saya ambil epsilonnya itu setengah. Misalkan, saya ambil epsilonnya setengah, biar Anda gampang. Kalau epsilonnya setengah, berarti yang di bawah ini kan dia min setengah ya. Halo? Ya, betul? Hai. Ya, oke. Epsilonnya setengah kan yang di bawah kan dia min setengah. Ya, nah. Sekarang kita lihat kira-kira N berapa yang terpenuhi sehingga Xn itu berada di antara X min epsilon
Saya ambil epsilonnya setengah. Berarti kan kalau saya ambil epsilonnya setengah, berarti kan xn itu harus berada di antara, x-nya kan dia 0 ya, min setengah sampai setengah. Kira-kira xn berapa yang berada di antara setengah sampai min setengah? X1 ikut enggak? Tidak. Tidak. X2? Tidak. Tidak. Karena kan ini putus-putus ya. Nah, berarti mulainya N berapa? X3. X3. N-nya mulai 3 kan? Iya. Ya benar. Nah, berarti N lebih dari sama dengan K. Berarti K-nya itu Anda bisa isi 3. Paham? Paham apa enggak? Iya, Bu. Berarti kalau epsilonnya dia setengah, maka saya bisa dapatkan K-nya sama dengan berapa? 3. Sehingga untuk setiap N lebih dari sama dengan 3 itu berlaku apa? Xn min X itu kurang dari epsilon. X-nya saya ganti dengan 0. X-nya saya ganti dengan 0 langsung. Nah, berarti mulai dari N-nya lebih dari sama dengan 3. Berarti kan dia mulai X3 ya. X3, ini kan X3 toh. X4, X5, X6, ini dia berada di dalam persekitaran setengah, min setengah sampai setengah. Paham? Nah, kalau saya ganti, kan harus berlaku untuk apa? Setiap epsilon ya. Ini kan untuk epsilon sama dengan setengah. Epsilonnya tak ganti seperempat. Ya punya epsilonnya seperempat. Separuhnya ya. Ya, ini ya, yang biru ya. Dari 5. Dari mana? Kayaknya mulai Ayo. dari 5. Nah, N lebih dari sama dengan amannya Bu. Saya kok 5 wedi toh Bu. Tak ambil nama aja boleh? Boleh. Boleh. Kan ada. Ada ya. Saya ambil aja Bu, N-nya, K-nya itu 6. Jadi mulai dari X6, X7, X8 itu berada di dalam persekitaran yang berwarna biru. Nah, jadi untuk epsilon misalkan sama dengan seperempat, saya bisa dapatkan K-nya sama dengan berapa? 6 misalkan. Sehingga untuk setiap N lebih dari sama dengan 6 berlaku. Mulai dari X6, X7, dan lain-lain akan berada di persekitaran ini ya. Ini epsilonnya setengah. Ini saya ganti setengah, epsilonnya ini saya ganti seperempat. Nah, kalau Anda jawab kayak gini, itu kurang tepat. Kenapa? Karena itu tadi, epsilonnya harus berlaku sembarang. Padahal kita ini cuma milih 2 epsilon. Epsilon lebih dari 0, sembarang epsilon lebih dari itu banyak banget. Ya, tapi paling tidak Anda bisa memaknai bahwa Pak, N yang di sini itu sebetulnya bukan semua N bilangan asli, tapi N yang bergantung pada pemilihan apa? Pemilihan K. Ya. Nah, dari konsep ini tuh sebetulnya nanti kita akan bawa ke ranahnya ekor barisan. Tak bocorkan dulu. Jadi untuk menyelidiki kekonvergenan barisan, kita itu sebetulnya cukup lihat belakangnya barisan atau ekornya barisan. Ya, cuma kita kajinya secara definisi aslinya ini seperti ini definisinya. Kalau pakai ekor barisan nanti beda lagi. Kita mulai lagi ekor barisan dan lain-lain. Ya, bisa dipahami ya maknanya ya. Jadi pengambilan ini K itu menentukan pengambilan N-nya yang memenuhi nilai mutlak Xn min X kurang dari epsilon. Bisa dipahami? Halo? Halo? Bisa? Nah, kalau kayak gini itu kan kesulitan kita. Akhirnya apa? Ya wis kita matematisnya. Kita bicara yang namanya analisa pendahuluan. Analisis pendahuluan. Koyok di Cardiff itu loh, Rek. Oh ya, Aulia kan di kelas ini toh. Masuk Aulia. Halo? Ya. Nah, artinya apa? Kita buktikan secara terbalik. Ya.
Berarti apa? Ya kita asumsikan, tak balik. Jadi saya punya xn min x, itu kan berarti sama dengan apa? Xn-nya 1/n ya, x kecilnya 0. Ingat, nilai mutlak 1/n, itu nanti pasti nilai mutlaknya bisa keluar, karena dia pasti bilangan positif. Ya, n-nya kan bilangan asli, 1/n. Nah, langkah pertama ini. Langkah kedua, mau tidak mau, kayak Archimedes kemarin tuh loh, Rek. Kita kaitkan N itu sama X, sama dengan ini. Saya dapatkan K, di mana K itu ada kaitannya sama N lebih dari sama dengan K. K itu harus ada kaitannya dengan N, atau N itu ada kaitannya dengan K. Saya punya N lebih dari sama dengan K, berarti bisa saya nyatakan 1/n itu kurang dari sama dengan 1/k. Setuju atau tidak? Keduanya positif loh ya. N-nya bilangan asli, K-nya bilangan asli. Ya. Berarti dari sini ya kita bisa nyatakan apa? Berarti kan kalau saya tulis lagi misalkan analisis pendahuluan itu untuk oret-oretan ya. Ini sama dengan 1/n. 1/n itu apa? Kurang dari sama dengan 1/k. Jadi ini harus terpakai, harus dipakai. Nilai mutlak xn min x itu kurang dari epsilon. Nah, saya punya berarti 1/k itu nilainya kurang dari epsilon. Apa artinya 1/k kurang dari epsilon? Saya mau cari k-nya. Oke, berarti kan saya balik aja. Karena epsilon lebih dari 0, 1/k juga lebih dari 0. Berarti k-nya lebih dari 1/epsilon. Nah, jadi kalau tadi kita ambil epsilonnya setengah, berarti k-nya lebih dari 2. Kalau k-nya lebih dari 2, berarti kan, Bu, bolehkah k itu kita ambil fix? Boleh. K lebih dari 1/epsilon. Berhubung ini epsilonnya setengah, ya. K fix itu maksudnya gimana? Bentar, kalau fix itu kayaknya nggak bisa deh kalau fix. Nggak bisa. Karena bergantung sama epsilon ya. Epsilonnya kan berlaku sembarang. Jadi K-nya lebih dari 1/epsilon. Ya. Bu, 1/epsilon itu kan dia nilainya akan lebih dari berapa? Anda boleh nggak ngambil ini fix? Nggak bisa, ya. Anda ambil sama dengan 1/epsilon, boleh nggak? K-nya itu sama dengan 1/epsilon, boleh nggak? Fix itu maksudnya gini ya, sama dengan 1/epsilon, boleh nggak K-nya? Tidak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena lebih dari 1/epsilon. 1/epsilon itu contohnya misalkan saya punya, oh iya benar ya, 1/epsilon kan tidak lebih dari 1/epsilon ya, ya, ini. Kalau K-nya sama dengan 1/epsilon kan 1/epsilon kan tidak lebih dari 1/epsilon, salah, ya. Ya. Jadi memang kenapa kok kita ambil? Nah, sekarang bedanya di sini. Kalau kemarin kita bicara yang titik interior, titik eksterior, kita cari jari-jari yang paling kecil supaya apa? Supaya bisa termuat yang subset ya, bisa termuat di dalam himpunan tersebut. Kalau di sini beda, K yang kita ambil itu kita ambil yang sekiranya dia paling besar, ya. Jadi K-nya itu yang paling besar supaya apa? Supaya X-nya itu aman gitu loh, X-nya, ya, X-nya aman, ya. Untuk XN-nya maksudnya supaya XN-nya itu berada di dalam persekitaran dari XN min X tadi, ya. Contohnya misalkan kayak tadi, saya ambil epsilonnya setengah. Epsilonnya setengah kan K-nya kan harusnya berapa? Lebih dari 2 ya? Benar ya? Nah, lebih dari 2. Kenapa? Kalau saya ambil 2 kilo, takut, khawatir apa? Khawatir tidak masuk di dalam persekitaran. Jadi lebih amannya kita ambil yang lebih besarnya. Ya, paham ya? Kita ambil yang lebih dari 2. Misalkan K-nya ambil 3, boleh. Tapi ingat, Anda nggak boleh jawab begini loh ya, karena ini hanya berlaku untuk 2 epsilon saja.
Terus jawabannya bagaimana, Bu? Ya jawabannya harus secara umum. Itulah kenapa di sini tertulis K yang diambil itu bergantung dari pengambilan epsilon. Ya, kalau ini bunyian hanya mensimulasikan untuk epsilon tertentu. Tapi jawabannya bukan ini. Yang betul adalah ini. Ya, oke. Jadi analisa pendahuluan kita sudah ketemu nih nilai K-nya lebih dari 1/, epsilon. Terus apa yang harus dilakukan? Nah, kita masukkan di dalam bukti formalnya. Ini ada suaranya juga ini saya bentar. Ini loh, tak hapusin. Nah, kita masukkan bukti formal. Bukti formalnya gimana? Oke, saya tulis sendiri ya. Jadi bukti formalnya adalah ketika kita sudah ambil oret-oretan ini ya, kita sudah punya ya, K-nya lebih dari apa? 1/, epsilon. Sampai di sini ada yang ditanyakan pengambilan K-nya? Halo? Harus terpakai ini ya, N harus terpakai karena kita mau kaitkan sama K. Ya, nanti akan bunyian berikan contoh yang lain. Nah, berarti buktinya gimana? Saya akan tunjukkan limit 1/n untuk n menuju tak hingga itu dia sama dengan 0. Bukti. Berarti kan definisinya tadi setiap epsilon lebih dari 0. Kita bisa tulis ambil apa? Sebarang epsilon lebih dari 0. Adakah? K-nya tadi berapa? K-nya berapa tadi? Lebih dari 1/, epsilon. Oke, adakah anggota N ya? Boleh anggota N boleh. Sehingga nah, Anda jawab gini saja loh. Itu bener Rek. Setiap N lebih dari sama dengan K itu berlaku. Nah, tulis nilai mutlak Xn min X min X Xn kan 1/n min 0 1/n. Nah, gini toh. 1/n di sini kan tadi kan kita sudah punya ini ya. Ya. Karena n lebih dari sama dengan K itu berlaku apa? 1/n kurang dari sama dengan 1/k, maka tulis di sini lagi boleh sama dengan 1/n kurang dari sama dengan 1/k. Nah, sekarang kalau saya punya K itu lebih dari 1/, epsilon, tak balik. Berarti kan dia kurang dari epsilon. Betul ya? Berarti dia kurang dari epsilon. Jadi ketemu Xn min X itu nilainya kurang dari epsilon. Gampang banget iki. Ya? Baik, musik baru ngomong. Bisa dipahami? Ya, oke. Nah, nanti silakan tulis sendiri ya. Saya kasih PPT-nya ini. Nah, next. Nah, misalkan begini. Ayo sekarang. Ini saya hapus dulu. Ada pertanyaan begini. Selidiki konvergenan barisan X sama dengan 3n plus 2 per n plus 1. Nulisnya gimana ini? Jadi, limit, apa? Barisannya apa bentuknya? 3n plus 2 per n plus 1. N menuju tak hingga ya. Dan limitnya berapa? Masih ingat mencari nilai limit untuk n menuju tak hingga? Berarti kan ini sama dengan ini toh. Saya bagi sing kayak X itu loh Rek. Bagi variabel pangkat tertinggi toh. Jadi 3 plus berapa ini? 2 per n. Ini toh? Halo? Iya. Ya. 1 ditambah 1 per n. Oke. Sama dengan berapa? 3. Ini kan 3, bawahnya kan 1. Ya, betul? Iya. Ya. Jadi sama dengan berapa? Konvergen ke 3. Nah, akan kita selidiki. Nah, kita pakai yang namanya apa? Analisis pendahuluan dulu. Nggak usah digambar, gambar kelamaan, ya. Oke, saya punya nih n lebih dari sama dengan k. Nanti kita pakai ya. Berarti berapa?
per N kurang dari sama dengan 1 per K. Betul? Harus dikaitkan, N sama K harus dikaitkan. Kayak gitu nggak ketemu. Karena K itu bergantung, N itu bergantung dari K. Ya. Xn min X. Berarti gimana ini? Xn-nya berapa? 3N plus 2 per N plus 1. Nah, kalau nyari X-nya salah, ya wis podo ae, Rek. Ya. Ini min 3. Terus kita apakan? Diapakan ini? Samakan penyebut. Oke, gak ada yang lain, samakan penyebutnya. Jadi berapa? 3N plus 2 min 3N plus 1. Paham? Halo? Paham. Ya, kita lagi. 3N sampai 3N habis ya. 2 min 3 berapa? Min 1. Betul? 1, Bu. Loh. Min 3 tambah 1, min 3 kan? Oh, iya. Nah, yuk. Apapun yang dinilai mutlak, ini nanti kan bernilai tak negatif atau karena N-nya dia bilangan asli kan bernilai positif. Gini toh? Ya benda. Nah, kayak Archimedes, ayo, Les, ini harus terpakai, Saya punya 1/N plus 1. Gimana caranya? Harus saya kaitkan sama 1/N. Ayo. N plus 1. Oke, ini kan lebih dari N toh? Ya benda. Jadi kan 1/N plus 1 nilainya apa? Kurang dari 1/N. Ini ya. Oh, wes toh, enak banget toh ya. 1/N ini apa? Kurang dari sama dengan 1 per K. Nah, berarti kita akan punya apa? 1/N plus 1. Analisis pendahuluan itu oret-oretan ya. Kurang dari, kok ini sih, Rek? Ini kan mau kita kaitkan K sama epsilon toh. Ini kan harus kurang dari epsilon toh. Ya benda? Iya. Ya? Nah berarti kan saya punya 1/K dia kurang dari epsilon. Ketemu K-nya berapa? Dibalik toh. Lebih dari 1 per epsilon. Oh, ketemu. Ya. Kurang dari epsilon ini memang kita tambahkan supaya apa? Kita maunya menarik hubungan antara K sama epsilon. Kan hasil akhirnya kan nilai mutlak Xn min X kan harus kurang dari epsilon, ya. Nah, sudah. Ambil sumber epsilon lebih dari 1 epsilon sehingga berlaku loh. Ketemu ini tadi kan bisa diuraikan lagi toh. Jadi seperti ini toh. Ini tadi loh. 3N plus 2 per N plus 1 kan bisa saya uraikan jadi ini, betul? Ya. Oke. Jadi lebih 1/N, nah 1/K karena K-nya lebih dari 1 epsilon, maka K-nya ini kan dia kurang dari 1/K dia kurang dari epsilon. Sudah ketemu. Gampang banget. Bisa dipahami? Halo? Bisa. Leo? Oke, nah kalau sudah kita masuk ke asinkronus ya. Coba Anda selidiki. Ini terlalu sulit kalau ini. Barisan. Tak carikan dulu. Ada yang ditanyakan sampai di sini? Halo? Ada yang ditanyakan? Kalau ini menunjukkan tidak, kalau lawannya konvergen itu divergen loh ya. Kalau divergen ini kita nggak akan pakai inilah terlalu ini nanti ya. Nah, kita tambahkan aja deh. Oke, yang ini, ayo. Saya punya N barisan yang rumusnya N kuadrat min 1 per 2N kuadrat plus 3. Ini gampang banget ini.
Betul nggak limit X-nya sama dengan setengah? Kalau saya bagi dengan N kuadrat ya. Ya, benar ya. 1 min 1 per N kuadrat, teruskan 1 plus 3 per N kuadrat. Ya, jadinya setengah. Ya. Nah, coba Anda selidiki konvergenan dari yang nomor 1. Ya. Nomor 2. Ya. Nomor 2 ini juga sama. Ya. Cuma ini bedanya min 1 pangkat N dikalikan N per N kuadrat ditambah 1. Berarti kan saya punya limit barisannya ini dia sama dengan 0, 2N pangkat 1 per N. Limit barisannya dia sama dengan 1. Kenapa kok sama dengan 1? Karena kan ini ya. N-nya kalau 1, N-nya 2, N-nya 3. Nah, ini kan bisa kalau ini saya nyatakan unsur-unsurnya ini berapa sih ini? 2. Ya, terus N-nya 2 berapa? Sama dengan akar toh itu? 2 4 ya, 4 pangkat setengah. Jadi kan 2. Ya, benar ya? Terus 3 ini berapa? 8. Masuk limit X ke 1, gak salah lagi. Jangan dulu aja. Ini enggak usah ya, ini enggak usah ya. Ini coba dulu. Oke. Ini cari selidiki. Selidiki ke ya, cari sama buktikan ya. Barisan dari X itu sama dengan 2N per N ditambah 1. Kedua, kita carikan sing gampang. X N kuadrat per 2N kuadrat ditambah 1. Nomor 3. Nah, ini mau enggak mau nih harus pakai ya. Bisa Anda tunjukkan kalau C-nya lebih dari 0. Ini di internet banyak yuk buktinya. C pangkat 1 per N untuk N menuju tak hingga itu sama dengan 0. Nah, nomor 3 itu yang perlu pakai perlu pakai referensi ya. Oke. Bisa dipahami untuk materi hari ini? Halo? Bisa, Bu. Oke, 1, 2, 3. Monggo dicoba ya. Saya nggak akan jadikan tugas ya, tapi silakan dicoba ya. Paling enggak minggu depan kalau ketemu nanti saya panggil terus saya suruh nampilkan. Nanti keputusannya gimana minggu depan untuk mau online atau offline. Kalau misalkan mau offline berarti kita ganti minggu depannya lagi ya. Materinya masih sama ya, ranahnya nanti materinya lanjutannya itu gini ya. Bunya nanti akan lanjutkan yang namanya ekor barisan. Ekor barisan ini mudah kok, ekor barisan ya. Kemudian kita akan masuk di dalam teorema limit barisan. Mana ya?
Terus kita masuk ke barisan monoton, subbarisan, ya, dan barisan kausi. Jadi nggak terlalu banyak sebetulnya, ya. Cuma ini tadi, pokoknya goal kita adalah bagaimana kita menggunakan strategi untuk mencari barisan, ya. Bisa dipahami? Halo? Bisa, Bu. Oke, bisa ya. Oke. Wes, kita ketemu minggu depan ya. Oke, atau ini sekalian ya. Sekalian aja, Wes. Kalian kurang dikit ekor barisan. Nah, kekonvergenan barisan itu kalau kita bisa menemukan limit barisan itu sama dengan X, ya. Kalau ternyata dia tidak konvergen atau nama lainnya divergen, itu berarti apa? Berarti negasinya, ya. Kalau menggunakan bukti ini memang rada sulit ya. Jadi buktinya kan menegasikan, yaitu apa? Ada epsilon setiap K, sehingga setiap N-nya itu kita jadikan ada N, di mana N-nya itu kita nggak boleh kurang dari kurang dari 3, kurang dari K, karena kan N-nya ini kan berlaku, jadi yang mengkuantorkan itu kan rumus itu kan melekat pada kuantor sebetulnya ya, sehingga ada N dengan kondisi tetap N-nya lebih dari sama dengan K, berlaku nilai mutlak Xn min X itu lebih dari sama dengan epsilon, ya. Ditulisnya barisan X itu divergen ke X, ya. Nah, untuk menyatakan kedivergenan, ya, contoh barisan divergen itu seperti ini, ya. Saya punya barisan 5 tambah min 1 pangkat N rumusnya. Dengan N tertentu, saya bisa dapatkan kalau N-nya 1, jadi hasilnya 4. N-nya 2, karena min 1 pangkat 2 kan dia positif ya. Jadi hasilnya 6. 46, 46, 46, 46, 46, dan seterusnya. Nah, itu apakah dari secara intuisi, barisan itu akan konvergen atau tidak kira-kira? Nilainya kan fluktuatif, nilainya kan 46, 46, 46. Ya. Nah, ini contoh barisan yang tidak konvergen. Contoh barisan yang tidak konvergen tadi ya barisan tadi. Min 1 1, min 1 1, min 1 1, min 1 1, min 1 1 dan seterusnya. Ya, tidak akan pernah menuju ke suatu titik atau suatu X tertentu. Ya, contoh barisan yang tidak konvergen. Nah, kalau kita pakai cara yang epsilon itu kalau menurut saya terlalu sulit, ya. Kita akan pakai dengan konsep yang lain, salah satunya adalah dengan ekor barisan. Apa yang dimaksud dengan ekor barisan? Ekor itu berarti ya bagian belakang gitu toh, ya benda, ya. Jadi saya punya tadi barisan seper N, X itu seper N, dia jelas konvergen ke 0. Kalau saya punya barisan ini 1 1, 2 2 2 2, setelahnya ini apa? Titik-titiknya ini saya siapa? Halo? Titik kita isi apa? Hah? Ini loh. Y, polanya Y itu loh. 1 1, ini 2 2 2. Berarti yang belakang ini apa? 2 2 2. Hah? 3 3 3. Nah, itulah kenapa hati-hati ketika nulis barisan. Ya. Jadi barisan ini sebetulnya tuh polanya tuh 1 1 2 2 2, ini belakangnya 2 2 terus ini. Ya. Jadi barisan Y itu bisa kita katakan dia akan konvergen kedua. Kalau kita mau nulis pakai 3, berarti kan sebetulnya kan harusnya kan gini ya. 2 2 2, terus ini 3 3. Jadi menuliskan sesuatu itu yang sekiranya itu bisa kelihatan polanya kan begitu ya. Jadi hati-hati sekali ya. Nah, kalau jatuh barisan ini, kalau ini saya teruskan 2 2 2 2 2 dan seterusnya, nah kita akan konvergen kedua. Dalam artian apa? Kita nggak akan lihat kepalanya, tapi kita lihat ekornya. Sama halnya ini barisan X, ekornya dia di mana sih? Setengah, sepertiga, seperempat, seperlima, seperenam, sepertujuh dan seterusnya. Anda nggak perlu lihat kepalanya. Anda cukup lihat bagian paling belakang misalkan. Oh, ternyata ini loh. Wah, kok ketok aneh. Bu, ekornya ini, ekor itu kalau kita ngomong ini binatang gitu ya. Ya dimaksud dengan iki
misalkan ekor. Bu, saya ngomong segini apakah bisa dikatakan ekor? Bisa jadi, ini ekornya panjang banget. Ya. Segini bisa dikatakan ekor, bisa, ya. Nah, jadi dengan kata lain adalah kita melihat ekornya barisan. Tapi ada suatu syarat barisan itu konvergen, kita bisa lihat dari ekor barisannya itu harus berlaku untuk sembarang ekor. Nah, sekarang definisinya ekor barisan itu apa? Saya menuliskan, hati-hati, ekor barisan di sini saya tuliskan M, XM, artinya adalah ekor ke M. Ekor ke M dari barisan X itu adalah apa? Unsur setelah M. XM ditambah M. Contohnya apa? Saya punya Y, 1, 1, 2, 2, dan seterusnya. Ya. Y2 artinya apa? Unsur barisan setelah unsur kedua, 2 tambah N. Artinya apa? Unsur ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Ini kan unsur pertama, kedua, ini ketiga. Nah, keempat, kelima kan 2, 2, 2, 2, dan seterusnya. Bu, bolehkah saya ambil Y1? Boleh. Y1 artinya apa? Berarti unsur setelah unsur ke-1. Karena tulisannya Y1 tambah N. Jadi sama dengan apa? 1, 2, 2, 2, dan seterusnya. Ini tetap, nanti dia akan konvergen kedua. Sama dengan ini, saya punya barisan X. Saya ambil X-nya adalah ekor 100. Berarti kan saya punya X 100 ditambah N, betul? Sama dengan berapa ini? Unsur ke 101, gini toh? Halo? 102, 103, ya? Kalau saya daftarkan unsur-unsurnya, berarti mulai dari berapa? 1/101, 1/102, 1/103. Nah, ini namanya ekor. Kalau X5 itu berarti unsur barisannya apa saja X5? 1/6. X5 itu kan setelah unsur kelima toh. Jadi mulai X6 ya. Betul? Barisan X berarti berapa? 1/6, 1/7, 8, dan seterusnya. Bisa dipahami? Bisa. Bisa ya? Oke. Nah, ya. Nah, suatu barisan bisa kita nyatakan bentuk konvergennya kalau setiap ekor barisannya itu dia konvergen ke suatu titik yang sama. Jadi, limit dari barisan itu akan sama dengan limit dari setiap ekor barisan. Jadi nggak bisa, misalkan, Bu, ekor barisannya ini X, misalkan limitnya X5 itu sama dengan 3. Limitnya X4 sama dengan 2, nggak boleh. Jadi ada kemungkinan dia tidak divergen, tidak konvergen atau divergen. Ya. Jadi menyatakan bahwa barisan itu konvergen itu bisa dikatakan bahwa setiap ekor barisannya dia harus konvergen. Ya, biasanya ekor barisan itu kita gunakan untuk menyelidiki divergen itu lebih gampang karena ada, kan begitu, ya. Nah, contohnya di sini, saya punya barisan X, kurang satu slide, ya. Xn sama dengan -1 pangkat n untuk n kurang dari sama dengan 100. Berarti kan ini sebetulnya mulai unsur pertama sampai 100 kan dia nilainya -1, 1, -1, 1, dan seterusnya toh? Ya benda? Halo? Ini sampai 100 suku, 100 unsur ya? Ya. Ya. Unsur ke 101 dia 5, 5, 5, dan seterusnya. Nah, ini kita tahu secara intuisi barisan ini akan konvergen ke berapa? 5. Ke 5. Ya, ke 5. Nah, karena apa? Karena kalau kita ambil sembarang ekor barisan, berarti kan saya maunya kan sembarang ekor barisan kan XM itu kan bentuknya berapa? XM ditambah N ya? Ya, Banda? Nah, berarti ya. XM ditambah 1, XM ditambah 2, X1, X2, X3 ya. Ekor ke-1 itu berarti berapa? Ekor ke-1 itu kan berarti dia kan mulainya ini ya, unsur kedua ya. 1, -1, 1 sampai yang terakhir itu kan dia -1 pangkat 100 ini 1. 5, 5. Nah, limit X1-nya
dia akan sama dengan 5. X2-nya juga sama. Ya. Nah, jadi kalau kita mau tunjukkan, berarti kalau saya punya ini, berarti kan saya punya rumusan apa ini? Berarti XM tambah N, ya. Berarti kan saya punya N-nya kan saya ganti M tambah N ya. M tambah N nilainya kan sama dengan berapa? Min 1 pangkat N ditambah M, untuk N ditambah M-nya ini kurang dari sama dengan 100. Terus 5 untuk N ditambah M-nya dia lebih dari 100. Nah, jelas kelihatan ya. Limit dari XM-nya ini dia akan sama dengan 5. Kan kelihatan dari sini ya, dari bentuk sininya. Ya. Nah, bentuk ekor barisan ini itu sebetulnya lebih mudah kalau kita gunakan untuk menyelidiki barisan yang tidak konvergen atau divergen. Contohnya ini. Ya. Kita kan bisa ini ya. Berarti kan ada ya. Negasinya dari teorema ini kan berarti apa? Barisan X itu divergen. Ya, barisan X dia divergen. Divergen itu nama lainnya tidak konvergen. Jika dan hanya jika ada M anggota N, ya, ada M anggota N sehingga XM, berarti kan ekor barisan itu dia tidak konvergen, ya, tidak atau divergen, ya. Tidak konvergen kan nama lainnya divergen. Divergen. Nah, ya. Berarti kalau di sini kita bisa nyatakan apa? Bahwa atau barisan ini tadi ya, X itu sama dengan min 1, 1, min 1, 1, min 1, 1, dan seterusnya. Ada ekor barisan berapa yang dia tidak konvergen? Berarti kan ada M sama dengan berapa? Mulai berapa? Kok hilang sih, Rek? Loh. Kok nggak bisa ya? Loh. Waduh. Aneh sekali. Oke, contohnya X itu sama dengan apa tadi? 1, min 1, 1, min 1, dan seterusnya. Ini divergen ya. Kenapa kok divergen? Karena ada ekor barisan berapa? Gampangannya kan M sama dengan berapa? Sama dengan 1 toh? Ya. Sehingga X1 kan berarti berapa? Mulai min 1 ya? Halo? Iya. Ya. Oke. Ini yang dia di divergen atau limit dari X1-nya ya tidak ada kan begitu ya, limit X1-nya dia nggak ada. Nah, oke. Nanti akan kita kaji lagi sebetulnya kalau konsep barisan itu memang lebih sulit menyelidiki dia divergen ya. Nanti akan lebih mudah kalau kita sudah pakai yang namanya subbarisan, itu lebih mudah lagi, ya. Tapi tetap konsepnya itu ada pada definisi limit barisan yang epsilon sebetulnya kalau menurut Bunyian itu kan menganalogikannya ke sana, ya. Oke, bisa dipahami dari sini? Halo? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa ya, oke. Sudah. Kalau sudah, ini Bunyian akhiri. Ya, sudah hampir 2 jam ya. Jadi pas untuk setengah jamnya Anda bisa latihan untuk PPT yang ini 3 soal ini ya. Oke. Kalau nomor 1 dan 2 ini lebih gampang memang pakai definisi epsilon ya. Yang nomor 3 nanti bisa Anda cari di internet jawabannya ya. Oke. Saya rasa cukup ya untuk hari ini ya. Bunyian akhiri. Terima kasih. Ada yang tanyakan lagi? Halo?
Enggak? Pas ya? Oke, kalau tidak ada, saya akhiri ya. Saya save dulu. Save. Oke, nanti akan saya kirim di WA group. Oke, terima kasih. Minggu depan nanti kita ini ya, info-info lagi ya. Kira-kira kalau Anda tolong disepakati kelas, mau kuliahnya online atau offline ya. Oke, saya rasa cukup untuk hari ini.